Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel kami Pondok Pesantren Diniyah Limujurai. Masih dalam hal yang sama. Pada kesempatan ini kita masih akan membahas mengenai Syarhil Quran, yang mana pada part yang ketiga ini kita akan lebih fokus kepada pembahasan mengenai terjemah dan isi. Masih bersama saya Mira Putri Dewi, dan di sebelah kanan saya ada Ustadz Akmal, yang nanti kita akan berdiskusi kembali mengenai bidang yang akan tentunya disampaikan di dalam Syarhil Quran. Namun sebelumnya, sebelum kita berikan ulasan ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share kepada teman-teman kita pecinta Syarhil Quran. Semoga bermanfaat. Baik, mungkin pada kesempatan ini langsung saja kita akan membahas mengenai bidang terjemah dan isi. Nanti akan ada beberapa poin, ada 3 poin nanti ya Pak ya, akan kita jabarkan. Yang pertama nanti ada di bagian ketepatan terjemah, kemudian sistematika dan isi, dan yang ketiga ada di bagian kaedah dan gaya bahasa. Untuk menghemat waktu, pada part ini kayaknya kita serahkan kepada Pak Akmal. Kepada Bapak dipersilahkan. Terima kasih. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, hakim untuk bidang terjemahan dan isi menilai 3 poin yang telah disebutkan oleh Ustazah Mira tadi. Pertama, ketepatan terjemahan. Ketepatan terjemahan dari terjemahan Al-Quran Depak, lalu kita susun kata-kata ini dalam sebuah kalimat yang apik dan rapi sehingga lebih sempurna, maka nilainya 10. Yang belum sempurna nilainya 8, atau yang terendah itu nilainya 3. Jadi kalau nanti ada penerjemah yang lupa terjemahnya, lalu nilainya berapa? Kita kasih nilainya 3. Atau mungkin ada penerjemah yang membahasakan langsung bahasa terjemahan dalam Al-Quranul Karim tanpa mengedit sedikit pun, nilainya belum sempurna, bisa nilainya kita kasih 8 atau 7, tergantung nanti kepada kesalahan-kesalahannya. Kemudian sistematika dan isi terdiri dari pendahuluan, permasalahan, pembahasan, dan alur yang logis. Nah, dalam hal ini kita berterima kasih kepada senior-senior Dewan Juri, Bapak Dasrizal dan Bapak Amsaruddin Chan yang telah mengajarkan kami dalam hal ini. Pendahuluan itu yang beliau katakan adalah seperangkat kata, baik dengan bahasa Arab atau dengan bahasa Indonesia. Pertama, ini sudah sepakat ini, semuanya. Setiap kita membaca salam, pasti sesudahnya adalah kalimat pujian, Alhamdulillah, dan selanjutnya. Kemudian salawat, wassalatu wassalamu ala rasulillah, dan selanjutnya. Kemudian penghormatan. Nah, sesudah penghormatan langsung kepada permasalahan. Nah, permasalahan yang kita angkat, katakan contohnya, kita mengangkat masalah narkoba. Maka di dalam pendahuluannya, pembahasan itu akan menceritakan tentang narkoba, kemudian bahayanya, kemudian penyebarannya, sanksi, dan segala macamnya. Lalu kita batasi berapa masalah yang akan kita sampaikan. Nah, yang sering terjadi kesalahan selama ini adalah, yang dimaksud dengan mukadimah adalah, nah ini kesalahannya ya, sesudah ya baca Alhamdulillah wa syukurillah dengan bahasa Arab itu, lalu nanti diulas dengan bahasa Indonesia yang berbeda. Ini salah ini. Nah, Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal Islam. Nah, itu artinya adalah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat berupa iman dan Islam. Nah, ketika dia membaca ke dalam bahasa Indonesianya jadi berbeda. Pertama dan utama sekali, ini kan sering terjadi ya, marilah kita panjatkan puji beserta syukur. Nah, kalimat ini munculnya dari mana? Ini salah ini. Nah, itu yang keliru. Jadi berarti Pak, sesudah
puji-pujian dalam bahasa Arab, jangan ada lagi bahasa Indonesianya yang salahnya. Iya. Kalau connect nggak masalah, kalau nyambung nggak masalah, karena juga tidak semua orang paham bahasa Arab. Iya. Nah, boleh diterjemah bahasa Indonesia. Tetapi kalau sudah baca alhamdulillah, saya rasa semua orang kan sudah paham Sudah bahwa lazim, itu adalah sudah paham. pujian buat Tuhan, tidak ada pujian buat siapa-siapa. Iya. Gitu. Nah, itu permasalahan. Lalu pembahasan. Kemudian terlihat nanti bahwa kita akan mensyarah ayat ini sekalian berdasarkan tafsir ini, berdasarkan pendapat para pakar dan lain sebagainya. Nah, itu dalam masalah sistematika dan isi. Kemudian isi dan materi. Pertama itu adalah keutuhan, kedalaman dan keluasan materi. Keutuhan. Kalau berbicara masalah narkoba, berarti awalnya sampai akhirnya juga masalah narkoba, tidak akan kemana-mana, tidak akan berbicara masalah korupsi, tidak akan berbicara masalah lain sebagainya, tapi dia berbicara utuh masalah narkoba. Tidak hanya dalam masalah satu, tetapi juga luasnya, keluasannya juga sampai kepada contoh sanksinya apa, di negara kita seperti apa, lalu para pengedar hukumnya bagaimana dan lain sebagainya, sampai utuh kita lihat. Nah, ini yang narkoba. Nah, dari permasalahan tadi tergambar dari judul yang kita sampaikan. Contohnya, bahaya narkoba bagi generasi muda. Berarti yang kita lihat tuh satu, bahaya narkoba, ada 1, 2, 3, 4, 5. Bagi siapa? Bagi generasi muda. Nah, berarti kita sudah membatasi masalah narkoba itu hanya pada bahayanya terhadap generasi muda. Nah, itu yang paling penting sekali dalam masalah isi, keluasan, dan kedalaman materi. Kemudian ketepatan dan aktualitas uraian. Nah, ketepatan dan aktualitas uraian tentunya yang aktual, yang terjadi hari ini. Iya, yang terjadi. Jangan yang sudah menjadi data dan fakta di tahun 20 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, tapi yang terjadi hari ini lebih update dan lebih bisa orang mengingat, oh ya, itu memang kejadiannya seperti itu. Itu lebih gampang lagi. Gitu Satu ya? lagi, Tambahnya satu boleh? lagi mungkin di dalam konsep syarhil Quran itu, sebagaimana yang Bapak bilang, yang terjadi sekarang referensinya dari mana ambilnya? Ya. Ah, disebutkan di dalam sana. Misalnya masalah narkoba tadi, pengguna narkoba saat ini sekitar 100 orang. Acuannya dari mana? Yeah. Misalnya dari koran Kompas halaman sekian, halaman 2 atau bagaimana, atau dari berita Metro TV yang tayangnya hari itu, misalnya seperti itu. Itu masuk yang keempat. Yang ketiga, kekuatan argumentasi yang sesuai dengan fakta dan data. Kekuatan argumentasi itu sesuai dengan data dan fakta. Ada misalkan dalam sebuah buku, dalam sebuah pendapat para pakar dan lain sebagainya. Nah, kemudian penguasaan dalil. Masalah narkoba tentu masalah yang sudah gampang kita lihat dalam Al-Quran, di ayat berapa, surat apa. Nah, yang dalil yang kita pakai ini karena narkoba jenis macam-macam, ada istimbat hukum yang perlu kita sedikit singgung, kita sampaikan bahwa kenapa narkoba itu haram dan bayarnya seperti ini, dan itu ada proses pengistimbatan hukum secara usul fikih. Mungkin harus kita pakai kaidah usul fikih, mungkin kita pakai pakar, pendapat para ulama dan lain sebagainya. Nah, jadi itu juga penting kita perhatikan. Kemudian kalau kita pakai hadisnya relevan, kita ayat pendukung yang lain juga pakai ayat-ayat yang relevan. Ini juga penting sekali. Lalu kondisi yang diharapkan. Karena kita menyampaikan sebuah pesan-pesan Allah di dalam Al-Quran melalui sebuah teks sarahan, kondisi apa yang kita harapkan? Nah, itu jelasnya ada pointer tersendiri yang kita sampaikan. Pertama ini, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan selanjutnya. Nah, karena kemudian faktor penyebabnya adalah 1, 2, 3, 4, 5 sehingga terjadi seperti ini. Jadi jelas, alurnya jelas, bahasanya bagus, tidak terlalu kemana-mana, tidak terlalu meluas, dia lebih fokus, dia lebih simple, lebih praktis dan lebih kuat, dan orang mendengar juga tidak bosan. Ini penting kita sampaikan. Kemudian penguasaan materi dan isi ini penting juga karena ini sangat erat hubungannya dengan hafalan kita, dan kalau kita hafal, kita paham, pasti kita menyampaikan lebih enak. Kalau kita tidak hafal dan tidak paham, kita menyampaikan juga kurang enak. Terus solusi dan saran.
sampaikan. Solusi dan saran itu penting sekali untuk mengakhiri uraian kita. Ada harapan-harapan, ada kesimpulan yang kita sampaikan, mungkin ada semacam permohonan, permintaan kepada stakeholder yang terkait, bagaimana sepertinya untuk bahaya yang seperti ini, apa yang harus kita lakukan. Nah, silakan masuk dalam isi saran kita. Terus selanjutnya adalah kaidah dan gaya bahasa. Nah, ini penting sekali lagi nih. Untuk kaidah dan gaya bahasa, masalah kaidah ini semua orang kan belum paham nih. Ada yang beranggapan kalau sudah berbicara ya udah, yang penting ada SPOK-nya. Tidak segampang itu. Di samping kita paham dengan kaidah-kaidah bahasa, yang paling penting juga adalah zuk bahasa. Bahasa yang sederhana, bahasa yang efektif, mudah dicerna, dan memiliki semacam kedalaman bahasa itu akan lebih terasa zubnya dari setiap pensarah yang menyampaikan. Nah, berbeda dengan kalau isi ceramah lepas, isi khutbah yang kita saksikan di masjid, di musala atau pidato anak-anak yang selama ini bahasanya sangat-sangat tidak tertata. Nah, jadi untuk berbahasa ini penting sekali. Bahasanya, materi ini dan lain sebagainya ini penting sekali untuk kita perhatikan. Kemudian pengucapan, pemenggalan kalimat. Nah, ini Bu Mira lebih paham. Nanti Bu Mira yang menyampaikan. Kemudian yang jangan memakai bahasa atau kalimat yang berulang dari awal atau di tengah, ada kalimat itu berulang lagi di bagian akhir. Nah, ini mohon dihindari. Kemudian bahasa dan kalimat yang bolak-balik, di atasnya, di bawahnya, kembali lagi ke tengah, dan nah ini ada kacau yang seperti itu. Jadi mohon kita perhatikan. Silakan Bu, yang khusus ini masalah pengucapan penggalan kalimat yang benar. Ini kadang-kadang kita tidak paham itu, sehingga asal dia ngomong atau asal terucap kalimatnya selesai persoalannya. Tidak seperti itu ya. Nah, silakan ini mohon dijelaskan dulu kita bersama. Baik, untuk pengucapan pemenggalan kalimat yang benar. Misalnya ada satu kalimat seperti ada di pengantar, contohnya situs resmi KPK melaporkan korupsi para pejabat malah makin meningkat 2 kali lipat dari tahun yang lewat. Nah, kalau di dalam kaidahnya berarti situs resmi KPK melaporkan korupsi para berarti kan ada beberapa yang harus kita, ada beberapa kalimat itu yang bisa kita penggal dengan tepat. Contohnya berarti tadi situs resmi KPK melaporkan. Dilaporkan kita penggal. Ya, melaporkan. Kemudian korupsi para pejabat. Bisa juga korupsi para pejabat, kita kasih koma juga di sana. Malah makin meningkat. Meningkatnya berapa? 2 kali lipat dari tahun yang lewat. Jadi ada di dalam satu kalimat yang panjang itu bisa kita penggal menjadi 3 atau 4 bagian. Utuhnya berarti situs resmi KPK melaporkan korupsi para pejabat malah makin meningkat 2 kali lipat dari tahun yang lewat. Mungkin seperti itu. Ya, dan itu sudah menunjukkan bahwa dalam berbahasa itu kalimatnya diakhiri at semua, seperti pantun. Seperti pantun. Ingat, ini bukan pantun, tetapi antara proza dan pantun. Bahasanya tetap bahasa proza, bahasa yang memang benar, tidak bahasa ceramah gitu ya. Tidak bahasa ceramah. Memang bahasa yang kuat gitu ya. Seperti bahasa puisi dan bahasa proza. Jadi situs resmi KPK melaporkan korupsi para pejabat. Terus malah makin meningkat. Berapa? 2 kali lipat dari tahun yang lewat. Nah, bahasa-bahasa yang seperti ini itu membuat orang lebih ngeh untuk mendengarkan. Barangkali ini penting untuk kita perhatikan bersama. Bu, selanjutnya mungkin untuk pemenggalan kalimat tadi itu lebih erat juga nanti ke peserta kepada itu nanti. Baik, Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian, dari saya cukupkan sampai di sini karena tadi Bu Mira yang buka, sekarang Bu Mira lagi yang menutupnya. Silakan Ibu. Baik, sebelum kita tutup, perlu kita sampaikan di sini konsep Syarhil Quran itu tidak sama dengan konsep ceramah, tidak sama dengan konsep pidato, tidak sama dengan konsep khutbah, yang mana konsep ini sangat ilmiah dan bisa kita buktikan.
seorang pensyarah itu dikatakan berhasil menyampaikan syarahan Qur'annya apabila pensyarah mengatakan sanggup, audiensnya juga bilang sanggup. Berbeda dengan khutbah atau berbeda dengan pidato. Misal seorang khatib menyampaikan solat 5 waktu, solat itu kita lakukan 5 kali sehari semalam. Jadi audiensnya nggak harus jawab, nggak harus harus kayak gitu saja. Mungkin bisa jadi pas jamaah itu pulang dia ingat kata khatibnya, oh mode itu cik khatib tadi ya. Tapi berbeda dengan konsep syarhil Quran. Ketika pensyarah bilang solat 5 waktu harus kita lakukan 5 kali sehari semalam, sanggup hadirin? Sanggup. Ketika hadirinnya sudah bilang sanggup, berarti sampai isinya. Itunya lebih komunikatif. Lebih komunikatif. Iya. Itu dia. Mungkin itu saja untuk isi dan konsep-konsep syarhil Quran ini sudah banyak juga beredar mungkin ya Pak ya. Kalau khususnya di kita Sumatera Barat, pakar konsepnya ada banyak sekali. Sudah dibantu dengan teknologi. Sudah dibantu dengan teknologi. Iya, media sosial. Dari tahun berapa ya? Dari tahun 2004 apa 2006? 2006. Itu sudah beredar. Iya, sudah beredar. Jadi gampang saja di-download saja nanti. Iya. Kemudian kita lihat, kita coba. Nah, yang lebih sulit itu adalah mempraktekannya. Nah, nanti di part selanjutnya akan kita saksikan bersama-sama. Kita nanti tampilkan pada beberapa grup atau beberapa orang nanti insya Allah. Mungkin itu dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel ini agar ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.